Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Bertemu lagi dengan Ibu Yunia. Nah, untuk materi kita hari ini, pada pelajaran bahasa Indonesia, kita menggunakan buku baru ya, dari kurikulum sekolah penggerak. Dan sekarang kita berada di tingkatan fase E untuk kelas 10. Materi kita hari ini yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Nah, itu bisa disingkat dengan teks LHO. Mari kita belajar. Nah, anak-anak bisa melihat kan di halaman 1 itu untuk bab 1 ya. Ada gambarkan di sana. Nah, mengungkap fakta alam secara objektif. Nah, di situ kan ada seorang anak. Dia menggunakan kaca pembesar untuk mengamati serangga di hadapannya. Nah, itu termasuk observasi namanya. Jadi, coba Ibu beri contoh lain ya. Contohnya, kita ingin mengobservasi tentang kucing, hewan peliharaan yang mudah kita temukan di rumah. Nah, untuk mengobservasi tersebut, kita perlu melakukan penelitian. Nah, setelah kita meneliti dan melihat langsung, kita dapat menyimpulkan seperti ini. Bisa dilihat, di situ ada kucing. Nah, dia mengobservasi hewan peliharaan. Kucing merupakan hewan peliharaan dari kelas mamalia yang sangat populer. Berdasarkan makannya, kucing termasuk binatang karnivora karena pemakan daging. Hal ini dapat dilihat dari struktur gigi kucing yang tajam dan bertaring. Kucing piaraan atau rumahan atau kucing domestik, nama ilmiahnya Felis silvestris catus atau Felis catus, adalah kucing yang sering kita lihat berkeliaran. Nah, di paragraf selanjutnya itu dikatakan kucing dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Berdasarkan asalnya dikenal adanya kucing kampung. Nah, itu untuk Indonesia. Kemudian kucing Anggora, kucing Persia, dan kucing hutan. Kucing berdasarkan garis keturunannya ada 2 kelompok, yaitu kucing galur murni seperti Persia, Siam, Meng, dan Sphinx, dan keturunan campuran. Nah, itu adalah contoh dari observasi yang namanya binatang kucing. Nah, setelah kalian membaca contoh dari teks observasi tadi, sekarang tentu kalian tahu bukan apa itu teks laporan observasi. Jadi, teks laporan hasil observasi yaitu teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari suatu pengamatan. Teks laporan ini juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Nah, sekarang anak-anak bisa buka buku halaman 4 dan 5. Di situ ada contoh teks observasi belalang anggrek. Nah, bisa Ibu bacakan di situ, kalian sambil menyimak ya. Belalang anggrek. Nah, itu pada paragraf pertama. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil observasi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Nah, objek yang diobservasi adalah belalang anggrek. Pertama-tama, saya akan menyampaikan informasi umum terkait dengan belalang anggrek. Belalang anggrek atau Hymenopus coronatus adalah salah satu jenis belalang sentatu.
atau belalang sembah yang hidup di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Seperti namanya, belalang ini memiliki bentuk dan warna yang menyerupai bunga anggrek. Nah, itu ada di paragraf pertama. Selanjutnya di paragraf kedua, pada bagian berikutnya saya akan menjelaskan ciri khas belalang anggrek yang terdiri atas bagian tubuh, bentuk tubuh, makanan, dan daur hidupnya. Bagian tubuh belalang anggrek terdiri atas kepala, toraks, dan abdomen. Di bagian kepala terdapat mata majemuk, mulut, dan 2 buah antena seperti benang. Seperti jenis belalang sentadu lainnya, kepala belalang anggrek dapat berputar 360 derajat. Di bagian toraks terdapat 3 pasang kaki. Kaki depan belalang anggrek yang panjang dan kuat dilengkapi dengan duri dan capit. Belalang anggrek memiliki 2 pasang sayap yang menutupi bagian abdomennya. Sayap depan berfungsi melindungi sayap belakang sehingga teksturnya lebih keras. Nah, itu untuk bagian paragraf kedua. Selanjutnya bisa anak-anak baca itu pada paragraf ketiga, kemudian paragraf keempat, dan paragraf kelima. Itu adalah bagian isinya. Kemudian paragraf terakhir itu bisa dilihat pada paragraf ke-6. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan manfaat belalang anggrek. Belalang anggrek berguna bagi manusia untuk membasmi hama berupa serangga. Karena keindahannya, belalang anggrek juga dijadikan peliharaan. Nah, itu adalah contoh dari teks observasi mengenai belalang anggrek. Nah, setelah kalian membaca, kita akan mempelajari strukturnya ya. Nah, jadi untuk struktur dari laporan teks observasi adalah yang pertama ada yang namanya definisi umum, kemudian deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, jadi ada berapa tadi? Ada 3 struktur dalam teks laporan hasil observasi. Akan Ibu jelaskan satu persatu ya. Nah, untuk pernyataan umum atau definisi umum atau klasifikasi, bagian ini berisi pembuka atau pengantar mengenai hal yang akan disampaikan, hal umum tentang objek yang akan dikaji, dan menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Contohnya, jika objek observasi adalah binatang, hal yang dibahas di bagian ini adalah nama ilmiah, klasifikasi umum binatang, serangga, mamalia, unggas, dan lain-lain. Nah, dia itu termasuk apa kalau binatang? Kemudian dan tempat hidupnya itu secara umum ada di mana. Nah, terus struktur yang kedua itu deskripsi bagian. Bagian ini berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek. Nah, contohnya jika objek observasi adalah binatang, hal-hal yang dapat dibahas di bagian ini adalah bagian tubuh, pola makan, daur hidup, habitat, kebiasaan unik, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pada struktur yang ketiga, yaitu deskripsi manfaat atau kesimpulan. Bagian ini menjelaskan manfaat dari objek yang diobservasi, baik bagi manusia maupun alam secara umum. Sesuai dengan teks belalang anggrek, sekarang Ibu jelaskan menurut tabel analisis. Nah, bisa dilihat di situ tabel analisis struktur teks laporan hasil observasi atau LHO di halaman 6. Nah, paragraf yang pertama di situ berisi pernyataan umum. Pada paragraf ini menyajikan informasi umum mengenai belalang anggrek,
seperti nama ilmiah dan ciri-ciri umum. Kemudian paragraf 2 sampai 5 itu berisi deskripsi bagian. Paragraf 2 menjelaskan tentang bagian tubuh. Paragraf 3 menjelaskan tentang bentuk dan warna tubuh. Paragraf 4 menjelaskan tentang makanan belalang anggrek. Dan yang kelima, pada paragraf 5 itu menjelaskan tentang daur hidup. Nah, paragraf 6 itu berisi deskripsi manfaat atau kesimpulan. Bisa kalian lihat di paragraf terakhir. Paragraf ini menyampaikan informasi tentang manfaat belalang anggrek sebagai pembasmi hama dan hewan peliharaan. Nah, sudah bisa dipahami anak-anak? Itu adalah analisis dari struktur teks laporan hasil observasi. Bisa kita singkat dengan LHO. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Nah, ada 4 ciri dari teks LHO ini. Yang pertama, struktur teksnya terdiri atas definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. 2. Memuat informasi berdasarkan fakta. 3. Bersifat objektif. Yang keempat, ditulis secara lengkap dan sempurna. Nah, itu untuk struktur ciri dari teks laporan hasil observasi. Nah, anak-anak, bagaimana untuk materi hari ini? Sudah bisa dipahami kan? Baik, Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.